Oke, jumpa lagi dengan saya Nur Agustinus dari Beta UFO Indonesia. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang alien abduction. Sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu alien abduction, kemudian alien abduction menurut Carla Turner, menurut Melinda Leslie. Maka kali ini saya akan membahas menurut dari Misha Johnston. Jadi alien abduction ini seperti sebelumnya ada dua peneliti UFO ya. Yang pertama tadi Melinda Leslie, bisa dilihat di videonya yang sebelumnya ya. Kemudian kali ini saya akan bahas tentang Misha Johnston. Misha Johnston ini dia memulai grup untuk remaja dan anak-anak di Amerika Serikat pada tahun 1991 untuk kenali Star Children, Crystal Children, ya, Indigo Children, dan Rainbow Children. Jadi dia bikin semacam komunitas untuk itu, dan dia adalah direktur UFO-CCI, UFO Contact Center International, dan Celestial Contacts of Nevada dari tahun 1990 hingga 1998. Dia adalah anggota kelompok kerja dari Stephen Chris J. Seti ya, di Las Vegas, Nevada, dan dia juga seorang koordinator untuk Art Bell Chat Club wilayah San Diego. Misha Johnston melakukan penelitian untuk sebuah buku, awalnya dengan Melinda Leslie ya, tentang MILAB dan MK Ultra, utama di pengalaman, khususnya pengalamannya Misha Johnston sendiri saat diculik oleh makhluk ekstraterestrial. Tetapi kerjasama ini nampaknya harus berhenti karena adanya ancaman-ancaman yang dirasakan oleh dirinya, dan ancaman itu dirasakannya secara ekstrim terhadap dia dan keluarganya. Lalu dia kembali ke kotanya dan menjadi lebih kuat ya, lebih siap gitu, dan telah menulis biografi audionya. Dia percaya bahwa planet bumi berevolusi ke dimensi berikutnya jika kita siap. Menurutnya kita sejatinya hanya jiwa spiritual yang memiliki pengalaman menjadi manusia. Nah, Misha Johnston ini memiliki pengalaman seumur hidup dan seorang penyintas MILAB, MK Ultra, Monarch, dan SSP. SSP itu adalah Secret Space Program. Dia telah memfasilitasi kelompok untuk membantu orang-orang yang mengalami hal yang sama selama kurang lebih 20 tahun. Pengalamannya pertama kali diculik oleh alien adalah saat dia berusia 3 tahun. Dan ini adalah bukunya yang kemudian diterbitkan, yang berjudul Covert Abduction, Military Harassment, Surveillance, Interrogation, and Mind Control. Lalu buku yang berikutnya adalah They Weren't Butterflies, sebuah kisah dari penyintas Monarch. Ya. Lalu ada bukunya yang ketiga yang berjudul Galactic Genealogy Planetary Origins. Buku ini berisi ilustrasi penuh warna, ciri-ciri kepribadian dan deskripsi dari silsilah ras alien. Beberapa dari mereka memiliki kemampuan untuk muncul dalam pikiran dan ingatan sebagai apapun yang mereka inginkan, dan citra yang muncul ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penampilan asli mereka. Nah, mereka ini mungkin saja membuat Anda melihat dan mengingat mereka sebagai seseorang, misalnya selebriti ya, atau bahkan mungkin anggota keluarga. Kemudian bisa juga berupa bola cahaya, grace, ada makhluk kerdil, atau bahkan hewan seperti rusa, burung hantu, anjing monyet, karena mereka ingin Anda mengingatnya. Jadi mereka bisa muncul dalam bentuk apa saja sesuai yang mereka inginkan, dengan tujuan orang yang ditemuinya itu lebih mudah untuk
mengingatnya. Nah, sebagian besar waktu mereka mungkin ingin Anda benar-benar melupakan pengalaman Anda bersama mereka, dan Anda hanya merasa bahwa oh, itu hanya mimpi. Pada usia-usia remaja, Misha ini dibawa dan bertemu dengan tipe baru dari hybrid reptilian Grace. Lalu pada tahun 1966, pernah melihat seorang wanita yang tiba-tiba muncul dan bisa menghilang. Rambutnya hitam dengan baju menggunakan pakaian perawat putih. Dia mengalami pemeriksaan ginekologi ya, secara fisik di tahun 1966 dalam proses pengalaman diculik oleh alien ini. Dan ia diberitahu bahwa mereka sedang mempersiapkan dirinya untuk program hibrida. Ya. Misha mengalami kehamilan yang tidak mungkin, yang mustahil, janin hilang, dan keguguran selama kehidupan pernikahannya. Ada periode waktu hilang yang dialami oleh Misha, yang terjadi di antara tahun-tahun 1968 sampai 1970. Waktu itu dia di Seattle, dan selama 7-8 bulan, dan di San Francisco selama 8 bulan. Misha pernah berada di proyek bakat MK Ultra. Akhir tahun 80-an, ia tinggal di Ogden. Ia melawan apa yang dirasakannya sebagai demon, tetapi ternyata itu adalah reptil jahat yang disebutnya Chakura, dan diakses untuk lebih banyak pemrograman MK Ultra. Proyek MK Ultra ini juga disebut sebagai program pengendalian pikiran CIA. Jadi program mind control. Kemudian program hibrid. Nah, Misha ditunjukkan anak-anaknya 3 kali. Jadi ada beberapa kasus di mana orang-orang yang mengalami bertemu atau kontak dengan alien ini, kemudian dalam tanda petik mimpinya itu ditunjukkan anak-anaknya. Kemudian pada tahun 1982, Misha mulai mengalami kasus penculikan MILAB ya, antara 1982 hingga tahun 2002. Ia sendiri baru mulai ingat pada tahun 1992. Misha juga mengetahui bahwa Black Ops mempunyai program hybrid juga. Ini adalah beberapa gambar tentang hybrid ya, alien human hybrid. Lalu pada tahun 1989 terjadi pengalaman pertama kontak dengan reptilian yang positif, yang disebutnya sebagai Liano. Entitas reptilian yang baik hati ini menampakkan dirinya dan melindunginya dari reptilian jahat Chakura. Liano ini memberitahu bahwa Misha antara Liano dengan Chakura ini memang terjadi konflik ya, dan saling berperang. Yang gambar di sebelah kanan ini bukan gambar dari Misha, tapi ini adalah ilustrasi Komander Akas, sosok reptilian yang dianggap baik, yang melakukan kontak dengan seseorang. Sumber gambar ada saya cantumkan di bawahnya ya. Nah, apakah Anda pernah mengalami military abduction atau MILAB? Jadi, apakah Anda diculik oleh alien? Anda mungkin juga pernah memiliki keterlibatan militer atau intelijen terselubung dalam pengalaman Anda. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini nantinya diharapkan bisa membantu Anda untuk menentukan apakah Anda juga mengalami hal ini. Seperti yang disebutkan oleh Melinda Leslie, awalnya memang dimulai dengan pertemuan dengan alien ekstraterestrial atau diculik oleh alien, lalu kemudian ada pengalaman diculik yang berikutnya, biasanya ini oleh pihak militer, di mana pihak militer ini atau
military abduction ini bertujuan untuk menggali informasi tentang alien dari para korban yang diculik. Ini ada beberapa pertanyaan atau karakteristik ya, atau indikator lah. Yaitu yang pertama, pernahkah Anda melihat alien dan personel militer bersama di lingkungan yang sama? Apakah itu di pangkalan bawah tanah atau di lingkungan alien, misalnya di pesawat alien? Yang kedua, apakah Anda pernah diculik oleh personel militer tanpa kehadiran alien? Jadi proses penculikannya ini tidak terlihat adanya alien, tapi nampak ada personel militer. Seperti yang disebutkan oleh Melinda Leslie, personel militer ini belum tentu mewakili pemerintah, karena bisa juga mewakili adalah orang-orang dari organisasi tertentu yang punya kepentingan dalam hal ini. Apakah Anda atau keluarga Anda memiliki koneksi ke program luar angkasa atau industri dirgantara? Keempat, apakah Anda saat ini atau pernah tinggal di dekat pangkalan atau fasilitas militer? 5, apakah Anda pernah memiliki pengalaman dengan Men in Black? Yang keenam, apakah alien menginstruksikan Anda dalam teknologi mereka atau menunjukkan cara kerjanya? Yaitu apakah Anda pernah melihat sistem propulsinya, apakah Anda pernah menerbangkan atau menavigasi pesawat atau menjalankan kontrol selama kejadian penculikan itu. Jadi seringkali orang-orang yang diculik oleh alien ini itu punya semacam gambaran tentang sistem propulsi pesawat milik alien ini. Kadang-kadang mereka juga diberitahu tentang teknologinya juga. Kemudian yang ketujuh, sehubungan dengan penculikan Anda, apakah Anda pernah mengalami bentuk pelecehan atau gangguan ya, harassment berupa adanya helikopter hitam, gangguan kebisingan telepon, panggilan pada jam-jam tertentu di malam hari yang sangat mengganggu, surat dirusak atau hilang, email dirusak, merasa diikuti, didekati secara langsung, atau memiliki perselisihan atau konfrontasi dengan militer atau orang dari pemerintah. Diberitahu oleh mereka, ini tidak akan pernah memberi Anda kebahagiaan. Lalu yang kedelapan, apakah Anda merasa telah dipengaruhi dari jarak jauh? Jadi seakan-akan pikiran ini bukan milik Anda sendiri, untuk menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Yang kesembilan, dalam ingatan penculikan Anda, pernahkah Anda mendapatkan bentuk intimidasi dari manusia seperti peringatan lisan, ancaman terhadap Anda atau kehidupan atau keselamatan keluarga Anda, pelecehan fisik atau dipukuli atau dianiaya? Anda ingat pernah mendengar kata-kata, ini tidak akan pernah memberi Anda kebahagiaan. Yang ke-10, apakah Anda memiliki kemampuan psikis atau kemampuan paranormal? Misalnya, apakah Anda melakukan perjalanan astral atau out of body experience, melihat jarak jauh, remote viewing, atau juga kalau tadi yang astral itu astral projection, atau melakukan psikokinesis, yaitu bisa menggerakkan materi dengan pikiran. Yang lain adalah apakah bisa melakukan telepati, membaca pikiran. Yang ke-11, selama penculikan, apakah dokter manusia pernah melakukan prosedur medis atau pembedahan pada Anda? Oh ya, sebelum saya lanjutkan, yang ke-10 tadi itu ada pandangan bahwa alien melakukan penculikan itu karena atau terutama pada orang-orang yang memiliki kemampuan psikis juga, atau kemampuan psychic, ya, kemampuan paranormal. Lalu yang ke-12, apakah Anda pernah dibawa ke fasilitas bawah tanah oleh alien atau oleh manusia? Dan yang ke-13, pernahkah Anda melihat seragam manusia, terutama militer, selama penculikan Anda? 14, pernahkah Anda melihat peralatan militer atau medis manusia selama penculikan Anda?
15. Pernahkah Anda melihat kendaraan atau pesawat militer manusia? Apakah Anda pernah bepergian dengannya selama penculikan? Jadi memang kasus penculikan ini cukup rumit ya, karena kita harus bisa membedakan mana yang diculik oleh ekstraterestrial atau oleh alien, dan mana yang diculik oleh dalam bentuk milab. Ya. Karena dalam prosesnya ini, seperti dikatakan oleh Misha Johnston tadi, Black Ops ini juga melakukan program hybrid, ya, terutama membuat reptilian human hybrid atau reptilian grey hybrid ya. Jadi makhluknya seperti di gambar yang ini ya, jadi reptilian hybrid. Nah, pada akhirnya abduksi itu atau orang yang diculik oleh alien ini akan bertanya ya, apa yang membuat kami ini menjadi korban penculikan dan mengapa IT ini tertarik pada kami. Kalau yang milab ini sudah jelas tertarik pada dirinya itu karena ingin menggali informasi tentang alien yang diketahui saat korban diculik oleh alien tersebut. Ada apa dengan genetikanya ya yang menarik minat IT ya? Perubahan atau peningkatan genetik apa yang telah dibuat untuk kita? Apa yang kita ketahui tentang motif IT ya atau tentang agenda IT? IT adalah ekstraterestrial ya, makhluk dari luar bumi. Prosedur apa ya, terutama dalam hal pengendalian pikiran yang dapat mereka pelajari, kembangkan ya, atau praktekkan daripada kita. Apakah kemampuan psikik atau kemampuan mental kita dan apa itu telah ditingkatkan? Karena ada banyak orang yang merasa bahwa setelah ada proses perjumpaan itu, dia mengalami perubahan dalam hal kemampuan mental, ya, kemampuan psikik juga. Bagaimana kita melakukan kemampuan psikis IT, yaitu telepati dan psikokinesis? Apa yang IT katakan, tunjukkan, atau ajarkan kepada kita? Kalau kita lihat dalam pandangannya menurut Carla Turner itu, kalau Carla Turner mengatakan bahwa alien atau IT ini sering banyak yang berbohong ya, misalnya termasuk memberikan gambaran tentang bencana ya dan sebagainya. Tapi selain itu juga ada pesan-pesan yang sering disampaikan juga kepada kontakti atau pada abductee. Lalu apa yang kita ketahui tentang teknologi IT ya, terutama propulsinya dan juga mungkin senjatanya ya. Yang ke-10 ini bagaimana korban penculikan mengoperasikan perangkat keras atau hardware yang dimiliki oleh IT dan dapatkah kita mengoperasikan hardware militer atau intelijen. Lalu juga menjadi pertanyaan adalah jenis prosedur pelatihan apa yang dapat mereka kembangkan dari kita, informasi medis apa yang dapat mereka kembangkan dari kita dan praktekkan pada kita. Karena sebetulnya ada suatu pertanyaan yang mendasar ya. Kalau alien ini datang dari jauh-jauh, anggaplah dari planet susunan bintang lain, dan teknologi mereka sudah sangat maju, mengapa mereka harus menculik manusia dan kemudian menyelidiki tubuh kita? Ya. Artinya, mestinya secara keilmuan mereka harusnya sudah jauh lebih maju kan? Tapi apa tujuannya? Kenapa mereka melakukan itu? Lalu bagaimana kami memproses dan menyimpan informasi IT? Bagaimana kita beradaptasi dengan IT dan hidup dengan pengalaman kita? Ini terutama menjadi pertanyaan dari para abductee ya, orang-orang yang pernah diculik oleh alien. Jadi kalau ada orang-orang yang aku ingin diculik oleh alien, ya mungkin Anda bisa bertanya kepada orang yang pernah diculik oleh alien, apakah pengalaman itu menyenangkan atau tidak. Jadi jangan terlalu berharap untuk diculik oleh alien. Lalu
apa yang dapat mereka duplikasi dan terapkan pada teknologi kita atau pada pribadi kita? Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya umum muncul di seorang abdukti. Jadi memang informasi tentang alien abduction ini banyak pro kontranya ya. Ada yang percaya, ada juga yang skeptis ya. Kadang hanya dianggap sebagai oh dia mengalami halusinasi atau mungkin dianggap itu merupakan apa semacam khayalan atau gangguan yang sifatnya psikologis saja ya. Tapi ada juga peneliti-peneliti yang mempercaya itu dan berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Dan mengenai kasus-kasus alien abduction ini apa bukti fisiknya? Karena ya salah satunya nanti adalah alien implant. Nah, ini akan saya bahas dalam kesempatan berikutnya. Baik, itu dari saya, Nur Agustinus. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Nanti selain tentang alien implant, mungkin juga kita akan bahas tentang alien human hybrid. Terima kasih.